Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membahas atau sharing kepada kalian daftar aplikasi pinjaman online legal yang kurang enak di Galbay. Kenapa saya bilang kurang enak di Galbay? Pasti ada alasan-alasan tertentunya ya. Nah, buat kalian yang mungkin sekarang punya tagihan atau cicilan di aplikasi-aplikasi yang akan saya sebutkan kali ini, lebih baik kalian hindari dulu nih untuk Galbaynya, karena tentunya hal-hal ini akan membuat Anda pusing ya ke depannya. Namun walaupun begitu, kalaupun kalian memang sudah tidak sanggup membayar ya, kalian juga jangan sampai memaksakan untuk membayar ya. Kalau memang sudah tidak sanggup ya udah galbaikan saja. Yang penting kalian kuatin mental saja. Jadi di video ini saya akan memberikan informasi nih apa-apa saja resiko-resikonya ketika galbay di aplikasi-aplikasi pinjaman online legal ini. Untuk lebih jelasnya simak video ini sampai habis. Nah, daftar aplikasi pinjaman online legal yang kurang enak di Galbay diantaranya ada aplikasi Akulaku, aplikasi Tunaiku, aplikasi Kredipo, aplikasi Kredit Pintar, dan aplikasi Kredipas. Nah, kenapa saya bilang aplikasi-aplikasi ini kurang enak di Galbay? Jadi saya khususkan nih video ini buat kalian yang memang mentalnya tuh kurang kuat, yang memang belum kuat dan belum siap untuk menghadapi Galbay ya. Namun mungkin kalau buat kalian yang sudah siap Galbay dan sudah siap mental, tentunya ini juga tidak bisa dibilang kurang enak di Galbay ya. Mungkin buat kalian yang sudah berpengalaman ya enak-enak saja ya, karena kalian juga sudah terbiasa. Nah, jadi video ini saya khususkan nih buat kalian yang mungkin belum siap Galbay dan belum pernah mengalami yang namanya gagal bayar ya. Di sini saya akan informasikan resiko-resiko apa saja ketika kalian gagal bayar di aplikasi-aplikasi ini. Yang pertama tentunya untuk aplikasi-aplikasi ini sudah memiliki debt collector lapangan. Nah, untuk aplikasi-aplikasi ini debt collector lapangannya sudah cukup merata di pusat kota-kota besar ya. Tapi kalian tidak perlu khawatir juga ya, karena tidak menutup kemungkinan juga nih debt collector lapangan dari aplikasi-aplikasi ini tidak akan datang ke rumah kalian, karena banyak juga yang mengalami keterlambatan atau gagal bayar di aplikasi-aplikasi ini yang sampai saat ini sudah berbulan-bulan dalam nominal yang cukup besar. Itu juga masih banyak yang belum pernah didatangi oleh debt collector lapangan. Pastinya faktor lokasi ya yang menjadi penyebabnya. Bisa saja si nasabah tersebut itu berada di pelosok desa atau mungkin di pedesaan atau juga di pesisian ya, yang mana lokasi tersebut itu kurang terjangkau oleh debt collector lapangan. Kalau mungkin di pusat-pusat kota besar itu sudah pasti akan didatangi oleh debt collector lapangan. Namun dari nominal juga bisa menentukan nih. Biasanya nominal dari di bawah 1 juta itu jarang yang didatangi oleh debt collector lapangan dari aplikasi-aplikasi ini. Jadi bisa dibilang hoki-hokian aja ya. Terkecuali kalau mungkin di lokasi tersebut itu banyak nasabah-nasabah yang gagal bayar juga, sudah pasti akan ada ya. Jadi intinya mungkin akan sekalian ditagih atau sekalian disamperin oleh CDC tersebut. Namun walaupun begitu, kalian tidak perlu takut ya dengan kunjungan debt collector lapangan, karena tidak ada yang perlu ditakuti nih dengan kunjungan debt collector lapangan. Kalau kalian tuh tahu dan paham bagaimana cara menghadapi debt collector lapangan yang datang ke rumah kalian ya. Nah, yang selanjutnya adalah aplikasi-aplikasi ini juga masuk ke Slick OJK atau BI Checking, yang mana nanti mereka akan melaporkan nasabahnya yang gagal bayar ke Slick OJK. Dan itu juga pastinya akan menghambat kalian ketika kalian ingin melakukan peminjaman lagi di aplikasi lain ataupun juga ke bank. Namun buat kalian yang mungkin tidak ingin melakukan peminjaman lagi dan terbebas dari yang namanya hutang riba, tentunya itu hal yang baik ya kalau menurut saya. Jadi secara tidak langsung kalian akan terhenti dari yang namanya hutang piutang. Jadi kalau menurut saya itu tidak terlalu buruk. Namun buat kalian yang mungkin berencana ingin mengajukan pinjaman buat modal usaha, mau itu ke bank atau ke lembaga keuangan lainnya, tentu ini akan berefek ya buat kalian. Nah, yang selanjutnya sudah pasti juga nih, untuk penagihannya pasti akan lebih gencar dan lebih rajin ya dari aplikasi-aplikasi ini. Mungkin kalau untuk dalam penagihan pasti ya hampir semua pinjol pasti rajin ya. Namun untuk aplikasi-aplikasi ini tuh pastinya akan ada lebih sedikit lah rajin dari aplikasi-aplikasi lain. Mereka menagih melalui media komunikasi seperti WhatsApp, telepon, SMS, bahkan email. Nah, jadi ini yang saya sebutkan bahwasanya kenapa aplikasi-aplikasi ini tuh kurang enak di Galbay, karena pada intinya yang membuat kurang enak itu ketika kita gagal bayar di aplikasi-aplikasi ini, pastinya kita akan mendapatkan penolakan di aplikasi-aplikasi lain ketika kita mengajukan pinjaman lagi. Itu yang utamanya ya. Kalau mungkin untuk kunjungan debt collector lapangan ya kita hadapi sajalah, dan belum tentu juga ya debt collector dari mereka ini tuh akan datang ke rumah kita ketika kita gagal bayar, karena masih banyak juga
Nasabah-nasabah yang gagal bayar di aplikasi-aplikasi ini tuh yang belum pernah didatangi oleh DC-DC dari aplikasi pinjaman online ini. Jadi kalian tidak perlu takut sama sekali ya dengan ancaman kunjungan debt collector lapangan. Semoga video ini bermanfaat buat kalian. Jangan lupa like dan juga share ke teman-teman kalian, dan tetap dukung channel ini agar semakin berkembang dengan cara klik subscribe di bawah. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.